Bab 1841. Josh tidak segera memberi perintah untuk pergi berperang. Sebaliknya, dia tersenyum pada Jack. Seorang master sepertimu memang langka. Menurut logika, kami telah membunuhmu, tetapi sekarang klan pertumpahan darah telah kehilangan banyak orang, dan begitu pula 9 tentara. Kamu awalnya memiliki ratusan ribu orang, tetapi kamu hampir musnah, dan hanya lebih dari 100.000 dari kalian yang tersisa. Itu sebabnya saya harap kita bisa berdiskusi untuk menyelesaikan masalah ini. Tuan Wallman, mereka dari dunia yang ditinggalkan. Bagaimana Anda bisa mengatakan hal seperti itu? Orang-orang dari klan pertumpahan darah sangat marah. Mereka hanya tidak bisa mengerti apa yang dipikirkan Josh. Meskipun semua orang secara bertahap melupakan orang-orang dari dunia yang ditinggalkan karena mereka tidak lama berada di sini, dengan begitu banyak orang yang datang sekaligus, apakah mereka tidak seharusnya menyelidiki lebih lanjut sebagai salah satu pasukan penjaga aliansi? Jika itu masalahnya, bukankah tuan mereka dan orang-orang dari klan pertumpahan darah yang telah meninggal telah mengorbankan diri mereka dengan sia-sia? Josh memelototi pria lain dan memberitahu Jack, bakat bela dirimu cukup bagus, Pang. Aku bisa memberimu pilihan. Bawa orang-orangmu yang berasal dari alam dewa pamungkas dan alam dewa sejati ke klan kami dan jadilah orang-orang kami. Sebagai bagi mereka yang bahkan belum mencapai alam dewa sejati, saya harap Anda dapat membunuh mereka. Dengan cara ini, kita dapat menjelaskan diri kita dengan benar ketika kita kembali. Memang ini pertama kalinya Josh melihat master seperti itu, jadi dia ingin segera merekrut Jack ke dalam klannya. Maka klan Raja Pedang pasti akan tumbuh lebih kuat. Namun, karena dia takut atasan akan menghukumnya, dia memikirkan metode ini. Mereka hanya memiliki lebih dari 100.000 orang yang tersisa, dan mereka yang berada di alam setengah dewa terdiri dari setengah dari jumlah mereka. Selama Jack dan yang lainnya mau membunuh separuh lainnya, mereka masih akan memiliki beberapa 10.000 orang. Kemudian dia bisa menjelaskan semuanya kepada pengawal aliansi. Tidak mungkin. Sebelum Jack sempat berkata apa-apa, Nah sudah terengah-engah, kenapa kami harus mempercayaimu? Lagi pula, orang-orang kita yang tersisa telah berjuang untuk bertahan hidup sampai sekarang. Cukup sulit bagi mereka untuk hidup. Kenapa kita harus melawan mereka? Alejandro juga maju selangkah dan berkata, itu benar. Kami akan melawanmu bahkan jika kami mati hari ini. Bagaimanapun, kami memiliki banyak orang jika kami bekerja sama dengan 9 tentara. Bahkan jika kami kalah, Anda juga akan menderita kerugian besar. Itu benar, Tuan Muda Jack. Jangan percaya omong kosong mereka. Bagaimana jika mereka memunggungi kita jika kita membunuh mereka yang tingkat kultivasinya lebih rendah? Dia hanya ingin kita melakukan perang saudara. Beberapa orang dari keluarga bangsawan kelas 3 segera melangkah maju dan berbicara. Tidak banyak orang dari alam dewa sejati di keluarga bangsawan kelas 3. Sekarang orang-orang yang tersisa dari alam setengah dewa menjadi mayoritas. Jika Jack menyetujui proposal itu, mereka akan ditinggalkan dengan lebih sedikit orang. Aku bisa bersumpah jika kamu tidak percaya padaku. Takut Jack akan menolak lamaran itu, Josh segera mengangkat tangannya dan berbicara dengan nada serius. Tidak perlu membuat sumpah. Jika Anda berjanji kepada kami bahwa kami dapat bergabung dengan klan Anda, kami mungkin mempertimbangkan tawaran Anda. Tetapi tidak mungkin kami akan membunuh orang-orang kami sendiri. Seorang master dari keluarga bangsawan kelas 2 berkata setelah berpikir sejenak. Kurasa itu tidak akan berhasil. Jumlah kalian terlalu banyak. Terlebih lagi, kalian membunuh begitu banyak orang dari klan pertumpahan darah. Jika aku menerima kalian semua, atasanku pasti akan menceramahiku, tidak bisa melindungimu, bahkan klan kita akan berada dalam bahaya kalau begitu. Bab 1842. Haha, kalau begitu tidak ada jalan lain. Kami tidak akan pernah bergabung denganmu. Bahkan jika kami semua bergabung denganmu, aku tidak akan berani mempertaruhkan nyawa semua orang untuk itu. Jack tertawa. Lagi pula, penjaga aliansimu selalu melawan kami sejak awal. Jika kami mengikutimu dan disergap oleh beberapa klan besar, kami tidak akan punya cara untuk melawan. Kau benar, Brother Jack. Kita tidak boleh percaya kata-kata mereka. Austin juga mengepalkan tinjunya, memelototi orang-orang di depannya. Saya menyarankan Anda semua untuk pergi, klan Master Wallman. Jika tidak, jika kami melawan Anda, anggota klan Anda akan sangat menderita. Bagaimanapun, kami memiliki nomornya. Ah, jika ini masalahnya,
aku tidak punya pilihan. Sepertinya aku hanya bisa membunuhmu hari ini. Josh menghela nafas dan berkata, jangan menakut-nakuti saya, Tuan Benteng Pertama. Anda memiliki banyak orang, tetapi orang-orang Anda telah bertarung dengan klan pertumpahan darah begitu lama sekarang. Banyak dari mereka mungkin tidak memiliki banyak chi tersisa di mereka tubuh. Jadi bagaimana jika Anda memiliki banyak orang di pihak Anda? Kami memiliki banyak pejuang di alam dewa tertinggi di sini. Dan kami memiliki 3 orang di alam penembus jiwa. Lebih penting lagi, ada banyak orang di pihak Anda yang telah menderita luka serius. Haha, aku tidak berpikir kamu bisa menyakiti kami sebanyak itu. 3 di alam penembus jiwa. Bukan 2. Ketika Austin mendengar ini, dia sangat terkejut sehingga wajahnya menjadi gelap. Awalnya dia berpikir bahwa mereka memiliki satu petarung ranah penembus jiwa kelas 1 dan satu kelas 2, dan mereka sudah sangat sulit untuk dilawan. Dia tidak memiliki sedikit pun kepercayaan padanya. Kata-kata yang dia keluarkan tadi dimaksudkan untuk menakut-nakuti mereka dan melihat apakah mereka akan pergi. Namun, sekarang sepertinya tidak mungkin mereka bisa ditakuti. Josh sangat puas ketika melihat ekspresi ketakutan semua orang. Haha, 2 pejuang alam yang menembus jiwa. Itu berita dari beberapa bulan yang lalu, katanya sambil tersenyum. Penatua kedua dari klan kami telah menembus ranah penembus jiwa kelas 1, dan sekarang kami memiliki petarung lain di ranah penembus jiwa. Ini buruk. Kakak Jack, bukan saja kita bukan tandingan mereka jika kita bertarung, kita bahkan tidak akan bisa memberikan kerusakan besar pada mereka. Austin menyeret Jack ke samping, mengerutkan kening ketika dia berbicara, lagi pula, aku terluka sekarang. Ada banyak di antara orang-orangku dan orang-orangmu yang terluka. Musuh kita penuh kekuatan. Bagaimana kita bisa melawan mereka? Tanpa diduga, Jack berbicara dengan senyum pahit, kami tidak punya pilihan selain melawan mereka. Namun, saya percaya bahwa banyak dari murid mereka juga akan mati jika kita melawan mereka. Jack yakin dalam hal ini. Tuan Benteng Pertama, Tuan Benteng Pertama. Lihat, lihat. Tepat pada saat ini, Kie menunjuk ke suatu arah dengan penuh semangat. Ke arah itu, ada ratusan ribu orang terbang dengan cepat. Haha, sepertinya surga tidak tahan melihat 9 tentara mati. Austin tiba-tiba tersenyum penuh semangat setelah melihat lebih dekat. Maaf, Tuan Wallman, tetapi orang-orang dari Pavilion Below Cloud telah tiba. Ya ampun, apakah menurutmu sejak klan pertumpahan darah memberitahumu, kami tidak akan memberitahu orang-orang kami sendiri tentang ini. Mereka memang datang sedikit terlambat tapi sekarang mereka ada di sini. Tidak ada cara bagimu untuk melenyapkan kami. Anda, orang-orang dari klan pertumpahan darah benar-benar tidak bisa berkata-kata. Dengan ini, hampir tidak mungkin untuk memusnahkan sisa-sisa 9 tentara dan orang-orang yang datang dari dunia yang ditinggalkan. Sudut mulut Josh berkedut ganas, dan ekspresinya menjadi gelap. Dia sangat menyadari bahwa 9 tentara sebenarnya tidak terlalu menakutkan. Yang menakutkan adalah Pang bernama Jack White. Bakat bela diri bocah itu terlalu menakutkan. Dia hanya seorang petarung tingkat dewa tertinggi kelas 7, namun dia memiliki kekuatan untuk membunuh seorang pejuang di tingkat penembus jiwa kelas 1. Ini pasti akan menjadi perhatian bagi pengawal aliansi di masa depan. Bab 1843. Segera, sekelompok orang mendekati Jack dan yang lainnya. Itu tidak benar. Mengapa ada orang dari Aula Kerajaan Ilahi? Dan sepertinya ada orang dari Paviliun Langit. Seorang pria dari keluarga putih melihat lebih dekat, dan pada akhirnya, dia berbicara dengan kaget, ya Tuhan. Tuan, lihat, Lili itu sebenarnya bersama mereka, dan wanita di sampingnya terlihat seperti Lili. Bunga bakung. Ekspresi Nash memburuk ketika dia mendengar ini. Wanita itu berbisa. Mereka telah menjadi suami dan istri sebelumnya, tetapi dia sudah lama melihatnya sebagai musuh sekarang, berharap dia mati. Pada awalnya, ketika dia melihat Joel setelah memasuki ruang ini, dia berpikir bahwa Lili mungkin juga masuk. Namun, dia belum pernah melihatnya. Selanjutnya, karena tingkat kultivasinya telah dihancurkan sebelumnya, tingkat kultivasinya sekarang tidak bisa setinggi itu. Dia menduga bahwa bahkan jika dia masuk, dia kemungkinan besar akan mati di hutan, jadi dia tidak memikirkan hal ini sama sekali. Dia tidak membayangkan bahwa wanita itu memiliki nasib baik untuk tetap hidup begitu lama. Tombak. Jack juga mengerutkan kening. Lance telah pergi selama 7 atau 8 bulan. Semua orang mengira dia sudah mati.
Jack juga tidak terlalu memikirkan apa yang disebut kakak laki-lakinya, dengan asumsi bahwa dia sudah lama meninggal. Namun orang ini sebenarnya telah berada di sini entah sudah berapa lama. Sebelumnya, di dunia yang ditinggalkan, dia adalah penguasa tertinggi keluarga putih. Dia telah memasuki dunia ini 7 atau 8 bulan yang lalu, dan dia bahkan pergi ke pavilion Below Cloud. Tingkat kultivasinya mungkin cukup tinggi sekarang. Ini benar-benar tuan muda pertama. Bagaimana dia masih hidup? Itu benar. Bagaimana dia bisa ada di sini? Kecuali dia datang ke sini ketika dia menghilang. Bukankah itu berarti dia sudah berada di sini selama lebih dari setengah tahun? Tapi kenapa Lily bersama orang-orang di pavilion Below Cloud? Orang-orang keluarga kulit putih semua terkejut dan mulai bergumam dalam sebuah diskusi. Lance masih hidup. Randall dari keluarga Tudor dengan hati-hati mengamati kelompok itu, dan pada akhirnya, dia memberitahu ibunya, Selby, Bu, lihat. 2 pemuda berpangkat tinggi dari keluarga Tudor yang menghilang bersama Lance juga ada di sana. Sepertinya mereka masih hidup. Itu benar. 2 pemuda dari keluarga Lucas juga ada di sana. Siapa yang tahu tingkat kultivasi mereka sekarang? Mereka mungkin cukup bagus setidaknya di alam dewa sejati, kan? Mereka hanya berada di alam setengah dewa, ketika mereka menghilang. Pria tua lain dari keluarga Lucas berbicara dengan penuh semangat. Pada akhirnya, orang-orang dari pavilion Below Cloud berhenti di kejauhan, melihat segala sesuatu di depan mereka. Saya tidak berpikir bahwa Edward Grey benar-benar akan mati. Ketika mereka melihat tubuh Edward di tanah, penguasa awan pavilion Below, Thomas Lopez, memiliki keterkejutan yang melintas di matanya. Bab 1844 Tuan, Saudara Randall, ini luar biasa. Kami akhirnya menemukanmu. Para pemuda dari keluarga Tudor segera terbang dengan gembira ketika mereka melihat Selby dan yang lainnya. Ini bagus, Guru. Syukurlah. Kedua pemuda dari keluarga Lucas juga terbang, sangat bersemangat. Hanya Lance dari keluarga White yang berdiri dengan dingin tanpa menggerakkan otot setelah dia melihat Nash dan anggota keluarga White lainnya. Dia tidak punya niat untuk terbang. Ini bagus, Lance. Kamu masih hidup. Syukurlah kamu masih hidup. Nash sedikit bersemangat saat melihat Lance masih hidup. Bagaimanapun, Lance selalu unggul dalam segala hal, dan dia adalah putranya. Kalau tidak, dia tidak akan mengirim orang untuk menemukannya begitu lama. Dia harus menerima kenyataan bahwa Lance sudah mati setelah sekian lama tidak menemukan kabar tentang Lance. Namun dia masih berharap Lance masih hidup. Benar, aku masih hidup. Tentu saja, aku masih hidup. Tidak mungkin aku mati semudah itu. Hati Lance dipenuhi dengan kebencian. Dia ingin segera membunuh Nash, Jack, dan yang lainnya. Namun, ada terlalu banyak orang di sini. Lebih jauh lagi, bahkan jika dia ingin mengambil tindakan dalam situasi ini, Master dari Pavilion Below Cloud dan yang lainnya tidak akan mengizinkannya melakukan apapun. Setelah memikirkannya, dia menekan kebencian di sisinya. Kemudian dia terbang dengan senyum kecil di wajahnya. Ini luar biasa, Ayah. Saya tidak berpikir bahwa saya akan melihat Anda semua di sini. Saya pikir saya tidak akan pernah melihat Anda dan Ibu lagi. Ini bagus. Butler, Titus dan Penatua pertama, kalian semua di sini. Ini bagus. Di sini, dia memandang Jack, yang berada di samping Nash. Ini pasti adikku, Jack. Benar, Ayah. Dia berkata, Ibu memberitahu saya sebelumnya bahwa Anda memiliki seorang wanita di luar dan memiliki seorang putra bersamanya. Bakat bela dirinya luar biasa, jadi Anda memberinya posisi pewaris rumah, kan? Mendengar itu, Nash tersenyum canggung. Sebenarnya, kamu tidak bisa mengatakan bahwa aku memberikan posisi pewaris rumah kepadanya. Kami tidak dapat menemukanmu bahkan setelah sekian lama dan kami semua mengira kamu sudah mati, bahwa kamu telah dimakan oleh monster. Ibu meracuni saya secara rahasia, dan saya pikir saya ditakdirkan untuk mati. Jadi saya meminta orang untuk mendapatkan Jack kembali. Jack adalah adik laki-laki Anda, tetapi saya tidak memberinya posisi pewaris rumah atas kemauan saya sendiri. Dia mewarisi posisi setelah memenangkan kompetisi bela diri di antara ahli waris keluarga. Ibu meracunimu. Jantung Lance berdebar tiba-tiba. Lily tidak pernah menyebutkan ini sebelumnya. Sepertinya situasinya tidak sesederhana yang dia pikirkan. Nash tertegun sejenak, lalu dengan cepat dia tersenyum dingin. Hehe, aku tahu ibumu tidak akan memberitahumu banyak hal.
Daftar itu mungkin termasuk kolusinya dengan Penatua Ketiga untuk mengambil sumber daya bela diri dari keluarga cabang untuk diri mereka sendiri, diam-diam mengirim orang untuk membunuh Jack, serta dia bersekongkol dengan Penatua Ketiga untuk membunuhku dan mengambil posisi kepala rumah tangga. Wajah Lily menjadi gelap. Tetap saja, dia mengambil langkah maju dan berbicara dengan tegas, "Jangan dengarkan kata-kata Nash B. Start itu, Lance. Aku melakukan segalanya untukmu. Jika dia tidak mengabaikanmu, aku tidak akan melakukan hal seperti itu." Petik 2. Bab 1845. Tidak ada kata lain, Ibu. Lance memutar kepalanya untuk menatap Lily. "Mari kita tinggalkan semua yang telah terjadi di belakang kita. Saya tidak tertarik menjadi penguasa keluarga putih sekarang. Cukup baik saya bisa melihat Anda, dan saya harap Anda dan Ayah dapat mengesampingkan perbedaan Anda. Jangan menyimpan dendam satu sama lain, bahkan jika Anda harus memperlakukan satu sama lain seperti orang asing." "Anda," Lily sangat marah, tetapi dia dengan cepat menganggukkan kepalanya. "Aku tidak keberatan dengan semua itu lagi. Aku cukup puas jika kamu masih hidup dan aku bisa melihatmu." Nash tidak menyangka Lance akan begitu pengertian. Dia khawatir Lance akan membencinya. Ketika dia mendengar kata-kata Lance, dia berbicara dengan ekspresi lega, "Itu benar. Biarlah berlalu. Tidak apa-apa asalkan kamu tidak membenciku, Lance. Bahkan jika aku orang asing bagi ibumu mulai sekarang, kamu masih anakku." Memehem. Lance mengangguk, lalu dia tersenyum pada Jack dan mengulurkan tangannya. "Kamu saudaraku, ku dengar bakat bela dirimu cukup bagus. Aku harap kamu bisa memimpin keluarga putih menuju kemenangan di masa depan. Sedangkan aku pasti akan tinggal di paviliun Blue Cloud mulai sekarang." Jack masih sedikit bingung. Ketika Lance baru saja melihatnya dan Nash, dia memancarkan aura dingin, seolah-olah dia masih membenci mereka. Dia tidak berpikir bahwa sikapnya akan benar-benar berubah setelah Nash mengucapkan beberapa patah kata. Apakah Lance benar-benar mengerti segalanya dan tidak peduli dengan posisi pewaris rumah keluarga putih? Apakah dia sangat membenci perilaku Lily sehingga dia tidak peduli bahwa mereka membunuh kakek neneknya? Meski masih bingung, Jack tetap tersenyum padanya, meraih tangannya dan menjabatnya. "Halo, kakak. Haha, mari kita bekerja keras bersama mulai sekarang dan mengkultivasi diri kita dengan benar." Lance tertawa terbahak-bahak. Dia tampak seperti tidak menyimpan sedikit pun kebencian pada Jack. Tepat saat Jack dan yang lainnya sedang berbicara, Master dari Paviliun Below Cloud mengangkat tangannya untuk memberi hormat pada Josh. "Haha, kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu, Tuan Wallman. Kamu masih terlihat semarak seperti biasanya." Josh memberikan harum dingin. "Huff, potong omong kosongnya, Thomas. Aku tidak begitu mengenalmu. Biarkan aku berterus terang. Terlalu banyak orang datang dari dunia yang ditinggalkan kali ini. Masalah ini mungkin akan memicu pertempuran besar antara penjaga aliansi dan anti-penjaga aliansi. Anda sebaiknya mempertimbangkan masalah ini dengan hati-hati. Selama ini, ada banyak pertempuran antara kedua belah pihak. Saya sarankan agar Anda menyerahkan orang-orang yang datang kepada kami." Di sini, Josh berhenti sebelum melanjutkan, "Adapun campur tangan 9 tentara dalam masalah ini, serta kematian begitu banyak orang dari klan pertumpahan darah, bahkan penguasa klan pertumpahan darah dan sesepuh mereka, saya dapat memohon keringanan hukuman dengan atasanku. Mereka mungkin rela melepaskan ini. Bagaimana menurutmu?" "Haha, itu lucu." Thomas tertawa setelah mendengar ini. "Apakah Anda benar-benar berpikir kami akan menyerahkannya kepada Anda, Josh? Apakah saya bergegas ke sini dari jarak yang sangat jauh hanya untuk menyerahkannya kepada Anda? Jika ini masalahnya, bagaimana saya harus menjelaskan semuanya kepada klan yang berkuasa?" Setelah aku kembali, Penatua pertama dari Paviliun Below Cloud juga melangkah maju dan berkata, "Itu benar. Tuan Wallman, dalam keadaan ini, kekuatan kami hampir sama dengan Anda. Selain itu, kami memiliki banyak orang dari 9 tentara dan dunia yang ditinggalkan, pihak kami. Kami melebihi jumlah Anda 2 atau 3 kali lipat, dan kami jauh lebih kuat dari Anda secara keseluruhan. Jika kami menyerahkan mereka kepada Anda dalam situasi ini, klan kami tidak akan dapat menunjukkan wajah kami dengan benar." Bab 1846. Kata-kata ini membuat sudut mulut Josh sedikit berkedut. Dia tidak idiot. Dia tahu bahwa mereka tidak akan menyerahkan orang-orang itu dengan mudah. Namun, sebagai seseorang dari pengawal aliansi,
dia juga harus mengucapkan kata-kata seperti itu. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menjelaskan semuanya dengan benar begitu dia kembali. Itu sebabnya dia ingin menunjukkan kekuatannya. Setelah memikirkannya, dia berkata, "Baiklah, Thomas. Kamu yakin tidak akan menyerahkan mereka? Kamu benar-benar tidak takut perang besar akan pecah antara kedua belah pihak? Kamu akan menjadi orang berdosa nomor satu kalau begitu." Thomas hanya tersenyum seperti biasa. "Haha, kami akan khawatir tentang masa depan begitu kami berada di sana. Bagaimanapun, saya tidak akan menyerahkannya kepada Anda sekarang. Jika Anda punya nyali, Anda bisa datang untuk merebutnya. Lihat apakah Anda bisa bunuh mereka tepat di bawah hidungku." Setelah mengatakan itu, Thomas berpikir sejenak sebelum berkata kepada orang lain, "Tuan Wallman, saya sarankan agar kita membiarkan masalah ini apa adanya untuk hari ini." Sekitar 600.000 dari mereka telah masuk, tetapi sekarang hanya sekitar 200.000 dari mereka yang tersisa. Selanjutnya, klan pertumpahan darah dan 9 tentara telah kehilangan begitu banyak orang. Mari kita berhenti untuk hari ini. Jika tidak, tidak ada pihak yang akan mendapatkan sesuatu yang baik dari ini. Saya tidak bisa memutuskan apapun tentang masalah hari ini, jadi saya akan pergi dulu. Adapun apa yang akan kita lakukan nanti, saya pikir klan yang lebih besar di pengawal aliansi hanya akan memutuskan setelah berdiskusi. Josh memberikan harum dingin dan cepat melambaikan tangannya, memimpin semua orang pergi. "Kita akan pergi begitu saja, Tuan Wallman." Setelah terbang sebentar, seorang penatua dari klan pertumpahan darah bertanya kepada Josh, tidak puas. Josh berhenti dan memelototinya. "Tentu saja. Mengapa kita tinggal di sana dan tidak pergi? Jika kita benar-benar bertarung melawan mereka, kita tidak akan menjadi lawan mereka. Jika Thomas tidak takut klan mereka akan menderita kerugian besar jika kita benar-benar bertarung sementara dia juga tidak ingin klannya menderita, dia mungkin juga tidak akan membiarkan kita pergi. Lalu apa yang harus dilakukan klan pertumpahan darah? Kita hanya tersisa 30.000 orang." Pria tua itu menghela nafas, bingung. Josh tertegun sejenak, lalu dia dengan cepat memberitahu klan pertumpahan darah sambil tersenyum, "Klan pertumpahan darah Anda tidak lagi dianggap sebagai klan yang tepat. Jangankan jumlah Anda yang tersisa, bahkan jika Anda kembali ke asosiasi klan, kekuatan yang Anda sakiti sebelumnya, bahkan mungkin memberimu masalah. Apakah kamu benar-benar rela membiarkan klanmu mati atau bubar begitu saja?" Di sini, Josh berhenti sejenak sebelum melanjutkan, "Itulah mengapa saya pikir 30.000 dari Anda yang tersisa harus bergabung dengan klan kami. Dengan cara ini, klan Raja Pedang akan tumbuh sedikit lebih kuat, dan semua murid Anda akan dapat bertahan hidup. Tentu saja, kalian yang berada di tingkat Dewa Pamungkas kelas 9 masih akan diperlakukan seperti sesepuh begitu Anda bergabung dengan klan kami seolah-olah Anda adalah milik kami sendiri. Kami ingin bergabung. Kami bersedia." Penatua kelima dan yang lainnya semua berteriak. Bagaimanapun, klan Raja Pedang jauh lebih kuat daripada klan pertumpahan darah. Selanjutnya, sesepuh mereka masih akan diperlakukan seperti sesepuh setelah mereka bergabung dengan klan mereka. Ini adalah hal yang baik. Mengapa mereka tidak bersukacita? Baiklah, ayo pergi. Ayo kembali ke asosiasi klan dulu. Kami akan membuat kalian semua terdaftar begitu kami kembali, mengatur akomodasi, dan memberi kalian masing-masing token. Josh sangat senang. Lagi pula ini bukanlah perjalanan yang sia-sia. Meskipun klan pertumpahan darah tidak ada lagi, klan Raja Pedang tiba-tiba tumbuh jauh lebih kuat. Dengan cara ini, klan yang dulunya hampir sekuat mereka mungkin akan mengagumi mereka sekarang. Bab 1847. Fiuh. Mereka akhirnya pergi. Beruntung kau dan anak buahmu datang tepat waktu, Tuan Thomas. Setelah Josh dan yang lainnya meninggalkan tempat itu, penguasa benteng pertama dari 9 tentara, Austin Drago menghela napas panjang lega. Sebelum pavilion Below Cloud tiba, dia benar-benar dalam keadaan panik, takut jika mereka benar-benar perlu bertempur dengan klan Raja Pedang, mereka tidak akan bisa mengalahkan mereka. Hahaha, aku tidak menyangka kamu bisa membuat klan pertumpahan darah menderita kerugian yang begitu besar. Klan pertumpahan darah sekarang sudah berakhir. Yup, tidak ada lagi klan pertumpahan darah. Klan pertumpahan darah adalah penjaga aliansi terdekat denganmu dan mereka sering datang ke hutan ini untuk berburu harta karun. Sekarang setelah mereka pergi, tidak akan ada orang yang datang untuk memperebutkan sumber daya pelatihan dengan kalian.
Thomas tertawa terbahak-bahak, dan kemudian menambahkan, dan akan jauh lebih mudah bagi 9 tentara untuk berkembang dan berkembang. Meskipun demikian, beberapa garis terbentuk di antara alis Austin saat dia mendengarnya. Memang benar bahwa klan pertumpahan darah telah menderita kerugian besar. Tapi, ada terlalu banyak orang dari dunia terlantar yang telah memasuki tempat ini. Saya tidak berpikir penjaga aliansi akan menutup mata terhadap masalah ini. Apa yang harus dilakukan? Kita lakukan selanjutnya. Austin menumpahkan semua kekhawatirannya. Thomas, juga, berkerut setelah mendengar. Jangan khawatir untuk saat ini. Ketika orang-orang dari klan Raja Pedang kembali ke tempat mereka, mereka pasti akan memberitahu atasan yang lebih tinggi tentang situasinya, dan mereka pasti akan mengadakan pertemuan untuk membahas masalah ini. Bagaimanapun, ini adalah masalah serius, kali ini, 9 tentara menderita kerugian besar juga. Saya sebenarnya punya 2 ide. Petik 2. Kamu punya ide. Apa itu? Austin memandang pihak lain dengan ekspresi penuh harap. Thomas kemudian menjelaskan, opsi pertama, untuk mencegah orang-orang dari pengawal aliansi meluncurkan serangan mendadak pada kalian semua. Saya sarankan mereka yang datang dari dunia yang ditinggalkan mencari perlindungan di bawah paviliun Below Cloud, atau bahkan menjadi bagian pilihan kedua, mereka bisa tinggal di tempat ini bersama orang-orang dari 9 tentara. Bagaimanapun, 9 tentara telah menderita kerugian besar, dan jika klan Raja Pedang menyerang salah satu dari kalian setelah kami pergi, kalian memiliki ini, rakyat. Austin memikirkan saran dengan hati-hati sebelum berkata, jika saya melamar, akan lebih baik bagi Jack dan kelompoknya untuk tetap berada di sisi 9 tentara ini. Sumber daya budidaya dan pelatihan di dalam hutan ini juga baik untuk mereka. Lebih jauh lagi, sangat mungkin bahwa penjaga aliansi berpikir bahwa orang-orang ini akan pergi dengan paviliun Below Cloud dan tidak akan tinggal dengan 9 tentara. Dengan begitu, kita juga akan lebih aman. Mengapa tidak bertanya kepada mereka? Mereka akan memutuskan sendiri. Thomas berpikir sejenak kemudian mengusulkan, saya pikir pengawal aliansi tidak akan mau berperang melawan 9 tentara, tetapi mereka tidak akan membiarkan masalah klan pertumpahan darah pergi juga. Manajemen yang lebih tinggi di pengawal aliansi tidak akan mengabaikannya. Jadi, saya pikir mereka akan mengirim beberapa klan yang kekuatan tempur keseluruhannya di atas rata-rata untuk menemukan masalah dengan Anda. Thomas kemudian memberitahu Jack, Lily, dan yang lainnya tentang situasinya, dan membiarkan mereka memutuskan sendiri. Setelah memikirkan masalah ini, Jack akhirnya memutuskan untuk tinggal bersama 9 tentara, sementara Lily dan 30.000 orang dari Aula Kerajaan Ilahi memutuskan untuk mengikuti Paviliun Awan Kepulan. Mereka bahkan ingin menjadi bagian dari mereka. Orang-orang dari Paviliun Below Cloud secara alami senang memiliki 30.000 orang bergabung dengan sekte mereka, dan di antara orang-orang ini, beberapa dari mereka telah menembus ke tingkat dewa tertinggi kelas 1. Segera, Paviliun Below Cloud membawa anggota baru dan meninggalkan tempat itu. Ayo kumpulkan rampasan perang kita. Melihat mayat-mayat itu di tanah, Austin memerintahkan. Bab 1848. Kakak Jack, terima kasih telah memilih untuk tinggal. Saya pikir Anda akan memilih untuk pergi dengan Paviliun Below Cloud. Bagaimanapun, mereka lebih kuat dari kita, belum lagi mereka memiliki petarung tingkat penetrasi jiwa yang sedikit lebih banyak daripada kita lakukan. Master of the Pavilion of Below Cloud bahkan berada di level penembus jiwa kelas 2. Setelah kerumunan besar meninggalkan tempat kejadian, Austin memandang Jack dan kelompoknya dengan wajah bersyukur. 9 tentara kehilangan banyak kali ini, jadi dia benar-benar takut Jack dan anak buahnya akan memutuskan untuk pergi dengan Paviliun Below Cloud, dan 9 tentara akan berada dalam masalah besar jika pengawal aliansi mengirim bawahan mereka untuk mencari masalah. Meskipun demikian, Jack tersenyum ringan dan berkata, saya tidak berpikir bahwa kakak laki-laki saya, Lance akan memaafkan saya dengan mudah. Dia sekarang adalah murid dari penatua pertama dari Paviliun Below Cloud. Jadi tidak mungkin saya akan pergi dengannya, mereka. Selain itu, kami tiba-tiba menerobos masuk ke tempat ini dan menempatkan kalian dalam bahaya, dan saya benar-benar merasa kasihan tentang itu. Jadi, saya pikir lebih baik dan lebih bijaksana bagi kami untuk tetap bersama kalian, melewati suka dan duka bersama. Kata-kata Jack membuat Austin merasa bersalah dan malu pada dirinya sendiri karena mereka tahu bahwa mereka bukan tandingan klan pertumpahan darah dan memutuskan untuk menunggu. Pada saat yang sama,
agak enggan untuk membantu Jack dan kelompoknya. Namun, Jack dan kelompoknya pada akhirnya masih memutuskan untuk melewati suka dan duka bersama mereka, ketika mereka bisa diam-diam meninggalkan hutan ketika 9 tentara bertarung dengan klan pertumpahan darah. Tuan Muda Jack, apapun yang terjadi, kami terjebak denganmu. Kami sama sekali tidak ingin mengikuti orang-orang itu. Lagi pula, mereka yang berasal dari Aula Kerajaan Ilahi memutuskan untuk bergabung dengan Paviliun Below Cloud, dan kami tidak suka berada di bawah klan yang sama dengan mereka. Kepala keluarga kelas 2 berkata kepada Jack setelah berpikir sejenak. Dia benar, Tuan Muda Jack. Meskipun Paviliun Below Cloud kuat dan kuat, kami percaya pada Anda. Kami percaya bahwa begitu Anda menerobos ke alam penembus jiwa, Paviliun Below Cloud bukan apa-apa bagi Anda. Kepala keluarga kelas 3 lainnya segera menimpali dan menatap Jack sambil tersenyum. Mereka semua tahu betul dalam hati mereka bahwa Jack adalah seorang alkemis kelas 3, dan meskipun Paviliun Below Cloud mungkin tampak kuat dan kuat sekarang, selama Jack punya waktu untuk memperbaiki pil dan mendistribusikannya kepada yang lain, mereka semua akan dapat meningkatkan status bela diri mereka dalam waktu singkat. Terlebih lagi, Jack adalah master di antara para master, itu akan menjadi pilihan paling bijaksana dan paling menjanjikan untuk mengikuti Jack. Jack tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa setelah mendengar semua pujian menjilat dari kepala keluarga ini. Dia kemudian menatap Austin dan memberinya pil penyembuhan. Tuan Benteng pertama, saya membuat pil penyembuhan ini dan itu cukup efektif. Ambillah dan Anda akan pulih dari cedera Anda dalam waktu singkat. Terima kasih. Austin juga memiliki pil penyembuhan, tetapi karena Jack telah menawarkannya, dia tidak ingin menolak kebaikannya. Jadi, dia menerima pil penyembuhan Jack dengan senyum di wajahnya dan menelan pil itu. Master Benteng Witemore akan mengatur tempat bagi kalian semua untuk menginap. Selain itu, kami akan mengirim beberapa orang untuk mengawasi puncak bukit, dan begitu kami menemukan anomali atau orang-orang dari pengawal aliansi mendekati tempat ini, kami dapat segera diberitahu dan bersiap terlebih dahulu. Vane mengangguk setuju. Klan Raja Pedang pasti akan melaporkan kepada atasan mereka dan mereka akan mengadakan diskusi tentang hal itu. Dan upaya bola-balik ini akan memakan waktu, setidaknya sebulan kurasa. Jadi, kita relatif aman setidaknya selama sebulan, dan dalam 1 bulan ini, kita akan meningkatkan status bela diri kita. Ini adalah kesempatan emas bagi kita untuk melatih dan meningkatkan diri kita sendiri. Tapi berapa banyak yang bisa kita tingkatkan hanya dalam waktu sebulan? Austin tersenyum pahit setelah mendengar kata-kata Jack. Menaikkan level bela diri dalam 1 bulan. Benar, bahkan jika beberapa petarung setengah dewa mampu menembus tahap awal alam dewa sejati, itu tidak banyak berguna bagi kita. Yang kita butuhkan adalah petarung dengan level dewa tertinggi atau jiwa, tingkat penembus. Hanya jika kita bisa memiliki lebih banyak orang dengan tingkat penembus jiwa. Haha, jangan khawatir tentang itu. Aku yakin seseorang di antara kita akan masuk ke alam penembus jiwa dalam waktu sebulan. Jack terkekeh dan menjawab. Bab 1849. Austin berpikir bahwa Jack membual, tetapi dia tidak repot-repot menyangkal pihak lain. Austin kemudian melanjutkan, benar, Saudara Jack, Anda memiliki lebih dari 100.000 orang dengan Anda, tetapi mereka semua dari klan dan keluarga yang berbeda, dan situasinya mirip dengan 9 tentara saat itu, 9 tentara berasal dari yang berbeda. Aku punya saran, tapi aku tidak yakin apakah pantas bagiku untuk mengusulkannya. Begitukah? Silakan, Tuan Benteng pertama. Jack membungkuk ke Austin dengan sopan dan berkata, karena kami telah memutuskan untuk tinggal, kami semua berada di kapal yang sama untuk bergerak maju, dan jangan khawatir tentang kesetiaan kami kepada Anda. Kami pasti tidak akan berpikir 2 kali dan kami tidak akan memilikinya, rencana melawanmu. Itu pasti. Kita bersama-sama dan kita berjuang bersama-sama. Orang-orang kita tidak akan memiliki pikiran kedua atau rencana jahat terhadap Anda juga. Anda memegang kata-kata saya. Austin menggelengkan kepalanya dan kemudian memberikan idenya, Saudara Jack, idenya sederhana. Anda memiliki banyak pria dari klan dan keluarga yang berbeda, dan 9 tentara juga sama. Mengapa kita tidak membangun klan bersama? Kita semua bisa menjadi satu klan. Bagaimana menurutmu? Bangun klan. Akan lebih mudah untuk mengelola dan kita dapat mengumpulkan semua kekuatan dan kekuatan bersama-sama maka semua orang tidak akan curiga atau iri satu sama lain.
Benarkan. Jack mengerutkan kening, dia segera memahami maksud yang mendasari proposal ini. Saat ini, Austin memiliki tingkat bela diri terkuat dan tertinggi, dan meskipun Jack memiliki angka di sisinya, tidak banyak pejuang dengan tingkat bela diri yang tinggi. Jadi, jika kedua belah pihak sepakat untuk membentuk klan, Austin secara alami ingin menjadi master klan. Jika dia menjadi master klan, bukankah itu berarti Jack dan anak buahnya harus mendengarkannya di masa depan? Jika ini masalahnya, kemungkinan besar Jack dan kelompoknya tidak akan menerima perlakuan dan manfaat yang sama seperti orang-orang yang berasal dari 9 tentara. Lebih buruk lagi, mereka mungkin harus menyerahkan materi pelatihan dan sumber daya yang telah mereka kumpulkan di hutan. Itu juga termasuk pil halus Jack. Dia harus menyerahkan pil itu ke klan sebagai kontribusi. Sudah pasti bahwa Austin tidak akan memperlakukan Jack dengan buruk setelah mengetahui bahwa Jack adalah seorang alkemis yang hebat, tetapi Jack tidak dapat merawat Nash atau Alejandro secara khusus lagi jika dia ingin membantu mereka meningkatkan level bela diri mereka. Bagaimana menurutmu? Idenya bagus, kan? Austin memperhatikan kerutan di dahi Jack, dia segera menyelidiki lebih lanjut. Sebelum Jack bisa menjawab, seorang master benteng di sebelahnya menyela, itu ide yang bagus. Kami memiliki total sekitar 260.000 orang dan ditambah dengan bakat luar biasa Brother Jack yang sebanding dengan seorang pejuang tingkat penembus jiwa kelas 1, kita sekarang memiliki 2 petarung level penembus jiwa dan sudah waktunya bagi kita untuk mendirikan klan baru. Ya, mereka benar, itu memang ide yang bagus. Tapi kami baru saja mengalami pertempuran yang sulit, jadi lebih baik bagi kami untuk beristirahat dan memulihkan diri untuk saat ini. Dan setelah beberapa waktu berlalu, kami kemudian dapat mengadakan pemilihan, untuk master dan wakil master klan, bagaimana dengan itu? Penatua pertama, yang berada di samping guru benteng pertama, berdiri dan menumpahkan pendapatnya. Dia percaya bahwa jika Austin menjadi penguasa klan, kemungkinan dia menjadi wakil ketua akan tinggi. Kekuatan tempur Jack kuat, tetapi tingkat bela dirinya tidak setinggi itu. Selanjutnya, hanya orang-orang di tingkat dewa tertinggi kelas 8 dan kelas 9 yang memenuhi syarat untuk menjadi pemilih dalam pemilihan. Itu mungkin untuk melakukan itu. Tapi banyak dari kita di sini terluka dan perlu waktu untuk memulihkan diri. Mari kita lakukan dengan cara ini, kita akan memilih master klan dan wakil master klan setelah setengah bulan, bagaimana menurutmu? Petik 2. Bab 1850. Tentu, bukan masalah. Kita baru saja melalui pertempuran yang sulit, kita harus benar-benar beristirahat dan memulihkan diri untuk saat ini. Luangkan waktumu untuk beristirahat dan memulihkan diri, meskipun itu membutuhkan waktu 20 hari. Hati Austin melonjak kegirangan, ini adalah kesempatan bagus untuk membawa orang-orang ini ke dalam klannya dan memiliki kendali atas mereka. Jack dan kelompoknya memiliki nomornya, dan yang terbaik adalah selain Jack, ada beberapa petarung tingkat Dewa Pamungkas kelas 6 dan petarung tingkat Dewa Pamungkas kelas 5 dalam kelompok. Mereka tidak lemah sama sekali dan kekuatan tempur mereka juga kuat. Selain itu, mereka memiliki beberapa orang dari tingkat Dewa tertinggi kelas 1. Begitu dia menerima Jack dan anak buahnya, kekuatan tempur keseluruhan anak buahnya pada akhirnya akan meningkat. Bagus. Kalau begitu mari kita lakukan seperti yang kamu katakan. Mari kita istirahat selama 20 hari dan kita akan mengadakan pemilihan setelah 20 hari. Jack menjawab dengan senyum menggantung di wajahnya. Austin dibuat terdiam, dia tidak mengharapkan hasil ini sama sekali, Jack mendapat 5 hari lagi. Namun, dia percaya bahwa bahkan jika dia dengan murah hati memberi Jack 30 hari, posisi Master Klan pasti akan tetap menjadi miliknya. Karena itu, Austin tidak mempermasalahkan masalah itu lebih jauh. Dia kemudian terbang ke langit dan mengumumkan dengan keras, "Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, saya telah berdiskusi dengan saudara Jack dan 9 tentara bersedia menerima semua orang. Kita semua akan rukun seperti saudara dan saudari sejati. Meskipun kita semua datang dari klan dan keluarga yang berbeda, yang terkemuka dan yang lebih kecil, kami telah memutuskan untuk membangun klan baru untuk persatuan. Mulai sekarang, kita semua berasal dari klan yang sama, satu klan besar, dan tidak ada perbedaan antara 9 tentara atau lainnya klan." Orang-orang dari 9 tentara secara alami bertepuk tangan dan bersorak saat menyemangati berita besar itu, sementara Jack dan yang lainnya secara alami mengikuti kerumunan, bertepuk tangan dan bersorak untuk pengaturan baru. Namun, di dalam hati mereka,
mereka semua tahu betul bahwa begitu mereka bergabung dan membentuk klan baru, Jack dan yang lainnya seperti Nash atau Alejandro tidak akan lagi memiliki suara di klan baru. Meskipun demikian, secara keseluruhan, itu masih merupakan keuntungan. Ditampung oleh pengawal anti-aliansi setidaknya lebih baik daripada tidak memiliki klan untuk menjaga mereka sama sekali. Itu lebih baik daripada diburu oleh penjaga aliansi. Austin mengangguk puas ketika dia melihat semua orang bersorak dan bertepuk tangan untuk formasi baru ini. Dia kemudian memberi isyarat kepada semua orang untuk tenang dan berkata, namun, karena kita baru saja melalui pertempuran yang sangat sulit, kita harus beristirahat dan memulihkan diri selama 20 hari. Kemudian kita akan mengadakan pemilihan dalam 20 hari. Tetapi, karena ada terlalu banyak orang, kita akan melakukannya dengan cara ini, hanya orang-orang dengan kekuatan tempur tingkat dewa tertinggi kelas 5 ke atas yang memenuhi syarat untuk memilih dalam pemilihan ini, dan setiap pemilih yang memenuhi syarat hanya memiliki satu suara. Kami akan memilih tuan dan wakil kami master dalam pemilihan ini. Master yang baru terpilih akan memutuskan arah masa depan klan, tuan yang baru terpilih juga memiliki kekuatan absolut dan setiap orang harus menghormati dan mematuhi tuannya. Kerumunan bertepuk tangan lagi atas pidato Austin. Setelah beberapa saat, medan perang dibersihkan. Kepala benteng Witemore kemudian membawa Jack dan yang lainnya pergi dan mengatur tempat untuk mereka tinggal. Sore datang dengan cepat. Nash, Alejandro, dan orang-orang dengan tingkat bela diri yang lebih tinggi berkumpul di kediaman Jack. Tuan muda Jack, Austin licik. Idenya pada dasarnya menguntungkannya, dia ingin menyerap kita, dan dia bahkan memiliki master benteng lainnya sepenuhnya digenggam di tangannya. Alejandro merasakan secercah kejengkelan ketika memikirkan apa yang terjadi sore ini. Bersambung.